Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang hukum memakan sesajen dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Jadi kalau kita misalnya memakan makanan yang memang digunakan sebagai sesajen itu diperkenankan tidak ya? Misalnya ada ayam nih Bu ya, satu komplit nih sama nasi ditaruhnya mungkin di bawah pohon atau di atas kuburan. Ya itu pilihannya apakah dibiarkan mubazir atau dimakan? Gitu? Baik, lah kalau tinggal yang menyajikan siapa? Yang menyajikan yaitu orang yang memang untuk sesajennya pohon, baik. Sesajennya Jadi kuburan, begini, gitu, kalau dia adalah sembelihan dari orang musyrik, orang musyrik tidak boleh karena sembelihan orang musyrik tidak sah. Tapi kalau orang muslim yang salah, nyembelihnya adalah atas nama Islam. Kalau orang muslim menyembelih dan sesajen adalah sesajen untuk dayangan untuk ini, itu adalah sebuah kesalahan, bahkan bisa nyampe kepada kesyirikan kalau dia percayai. Baik, berarti kalau memang ada bukti kesyirikan, maka sembelihannya tidak halal buat kita. Nah, akan tapi seorang muslim ya, yang dia muslim tidak meyakini hanya mungkin karena sebuah tradisi, berarti kan tradisi yang sah, yang salah, yang haram, dia nyembelihnya benar. Untuk apa ini? Ya ikut-ikutan saja ya, tanpa ada keyakinan di balik itu semuanya, maka haram perilakunya dan tidak sampai kepada syirik dan boleh kita makan. Ya, seperti mohon maaf ya, ada sebagian acara yang ada di ini misalnya nadranan atau apa itu ya, bukan dengan menyembelih kerbau lalu dihanyutkan ke laut itu ya, berarti kepalanya itu kalau seandainya memang, padahal kan yang melakukan banyak orang muslim ya, jadi kalau kepalanya diambil itu masih diperkenan berarti ya? Kalau memang waktu itu, sekarang kan itu sebagai budaya yang tidak baik saja. Buang kepala kan sayang dong, daripada dibuang dibikin sop enak bener. Jadi kalau memang sembelihannya adalah karena budaya, itu hanya derajat. Sembelihannya karena budaya, sembelihannya adalah halal. Kemudian budayanya aja yang budaya seperti itu yang harus dipangkas. Tapi kalau menyembelihnya dikembalikan situ. Kalau menyembelihnya karena dengan keyakinan untuk diberikan kepada Nyi Roro Kidul, sesajian ini aku sembelih ini untuk Nyi Roro Kidul, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka itu tidak boleh sama sekali. Tentang memakan sesaji, ini beda pertanyaan, beda jawaban. Kalau pertanyaannya makan ingkung, boleh enggak? Boleh. Saya juga suka. Di mana ini? Pajangan. Itu ada kuliner masakan ingkung. Tapi tidak dibentuk aneh-aneh. Tidak untuk persembahan. Hanya dikasih bumbu ingkung. Termasuk sego wiwitan. Boleh enggak? Boleh. Enak itu. Bahkan ini adalah termasuk warisan kuliner budaya Nusantara. Silakan kalau mau dilestarikan, tidak masalah. Tetapi kemudian jika itu dipersembahkan untuk selain Allah, entah itu bentuknya ingkung atau bentuknya apapun, meskipun bukan ayam, misalnya gemak, tahu gemak ya, puyuh, atau misalnya apa meneh, kutuk atau ayam kecil atau kelinci atau apapun, kalau sudah dipersembahkan untuk sesaji untuk selain Allah, maka tidak halal untuk kita konsumsi. Jadi bukan masalah ingkungnya. Kalau ingkungnya selama tidak dipersembahkan, silahkan untuk dikonsumsi. Bukan masalah sego wiwitannya. Sego wiwitan juga halal. Sego gurih juga enak. Gudangan aku ya seneng. Ya enak itu. Apa meneh? Artinya harus dibedakan bahwa di sini kita sebagai seorang muslim yang dilarang adalah bentuk persembahannya. Maka ketika tadi ayam tadi sudah dipersembahkan untuk selain Allah, maka statusnya tidak lagi, sembelian itu tidak lagi halal bagi kita seorang muslim.
hari mendapat box makanan catering di kantor Ana. Baru-baru ini Ana baru tahu kalau rumah sang pemilik catering tersebut memiliki banyak sekali anjing, suka masak daging babi, dan pemilik cateringnya sendiri beragama Buddha. Apakah halal makanan yang setiap hari kami makan? Karena ada dalil haramnya memakan sembelihan selain ahlu kitab. Apakah mutlak kita tidak boleh memakan masakan orang musyrik walau masakan yang tidak disembelih, misalnya masakan seperti mie goreng? Memakan masakan selain ahli kitab haram hukumnya. Memang sudah begitu itlaknya jumhur ulama. Kalau ahli kitab masih dibolehkan. Masakan selain ahli kitab Yahudi Nasrani nggak dibolehkan. Ini yang saya ketahui sesuai dengan jabaran ulama dari surah Al-Maidah ayat 5. Tapi kalau Anda mendapatkan pendapat dari para dai atau ustadz-ustadz kita yang lain mungkin jauh lebih tahu daripada saya, mengatakan itu boleh saja, Anda menemukan dalil yang lebih kuat silahkan. Kalau saya beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan makanan ahli kitab yang dimakan oleh kaum muslimin, dan tidak pernah ada ayat yang membolehkan memakan masakan orang musyrik, baik itu makanan sembelihan atau makanan yang lainnya, karena dikhawatirkan jangan sampai ada campuran-campuran yang haram, seperti misalnya beberapa ulama tabi'in, Urwah bin Zubair, kemudian ada yang lainnya dinukil tentang mereka tidak pernah memakan mentega yang dijual oleh orang-orang asli Persia yang belum masuk Islam, karena dikhawatirkan jangan sampai mereka mencampur dengan lemak hewan-hewan yang tidak dibolehkan dalam Islam, dan tidak diketahui masalah itu. Permasalahannya kalau masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, tahu atau tidak tahu ada konsekuensinya. Tidak tahu lalu kita makan daging babi misalnya atau lemak babi atau sesuatu yang haram, tetap kata ulama rentetan tidak diterimanya doa berlaku. Tapi Allah SWT akan memberikan kepada dia sinyal agar dia mengetahuinya. Tapi apakah dia dihukum oleh Allah SWT berdosa ke dia? Maka kalau tidak tahu tidak berdosa, tapi rentetan efek daripada itu ada. Kita minum racun haram, kita nggak tahu kalau itu racun. Berdosa kah? Nggak berdosa karena kita tidak tahu kalau itu racun. Tapi pertanyaannya apakah berefek pada kesehatan kita? Tentu saja. Begitulah sesuatu yang haram, karena Allah haramkan karena berefek pada tubuh manusia, maka nggak boleh sama sekali. Dan jadi pertanyaan sekarang, seperti Indonesia ini mayoritas penduduknya muslim, kenapa harus makan makanan orang non muslim? Lebih baik dijauhi. Dan masih banyak orang Islam, subhanallah, membeli makanan orang Islam berarti membeli makanan saudara kita muslim, memberikan manfaat. Paling tidak kalau uangnya nggak dipakai bangun masjid misalnya, mustahil dia pakai untuk bangun tempat ibadah orang non muslim. Tapi kalau dia orang non muslim, wajar saja dia pakai bela agamanya. Jadi saran saya, Allah alam, tinggalkan makanan itu. Bisa beli makanan yang sudah jelas halal, dan alhamdulillah di Indonesia MUI kita juga punya suara untuk mengumandangkan produk yang halal, maka nikmatin yang halal saja. Saran saya tinggalkan. Allahu a'lam.